Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan belajar mengenai materi matematika kelas 7 pada seri bilangan bagian yang keempat, pada topik urutan operasi pada bilangan bulat. Sebagai kelanjutan dari video 1, 2, 3 yang telah menyajikan berkenaan dengan membandingkan bilangan bulat, operasi penjumlahan dan pengurangan, serta perkalian dan pembagian bilangan bulat. Bagi yang belum sempat menyimak, silahkan bisa disimak di Wahyu di AS Channel atau bisa diklik pada link yang tertera di pojok kanan atas layar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Silahkan bisa dibagikan ke teman yang lain, berbagi tidak akan pernah rugi. File PPT silahkan diunduh, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang membersamai kalian belajar. Tetap semangat, matematik is very easy. Pada urutan operasi bilangan bulat, kita akan belajar skala prioritas dalam menyelesaikan operasi pada bilangan bulat ya. Dari bentuk, nanti ada bentuk yang di dalam kurung, bentuk eksponen atau perpangkatan, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan ya. Oke, yang pertama adalah hitung bentuk yang di dalam kurung. Ini menjadi prioritas yang dikerjakan terlebih dahulu. Sebagai contoh, dalam kurung 6 ditambah 2 dikali 4 ya. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung, yaitu 6 ditambah 2 yang nilainya adalah 8. 8 kali 4 hasilnya 32. Jadi sekali lagi di dalam kurung menjadi prioritas untuk dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, hitung bentuk eksponen atau pangkat ya. Nah, contohnya misalkan negatif 4 ditambah 3 pangkat 2. Maka kita kerjakan terlebih dahulu 3 pangkat 2, bukan negatif 4 ditambah 3. Ya, 3 pangkat 2 itu 9. Jadi negatif 4 ditambah 9 hasilnya sama dengan 5. Jadi urutan yang pertama adalah dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu, berikutnya pangkat dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sekarang baru kemudian perkalian dan pembagian. Kalau ada dalam satu operasi itu perkalian dan pembagian muncul bersama, maka nanti secara berurutan dimulai dari yang kiri ke kanan ya, dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi prioritasnya yang kiri terlebih dahulu, baru di kanan. Perhatikan contoh 1, 2 ditambah 3 kali 4 ya. Maka pada operasi ini yang terlebih dahulu dikerjakan adalah operasi perkaliannya terlebih dahulu. Jadi 2 ditambah 3 kali 4 itu bukan 2 ditambah 3 kali 4, tapi melainkan 3 kali 4 dikerjakan terlebih dahulu. Berarti 2 ditambah 12 ya, sama dengan 14. Contoh yang kedua, 48 dibagi 2 dikali 3. Nah, ingat perkalian dan pembagian yang berurutan, maka yang dikerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Berarti prioritas yang dikerjakan adalah yang dari kiri, berarti 48 dibagi 2 terlebih dahulu, bukan 2 kali 3 ya. Sekali lagi 48 dibagi 2. Jadi pembagian sama perkalian maka dikerjakan dari sebelah kiri. 48 dibagi 2 nilainya adalah 24, baru kemudian dikali 3 yaitu 72. Contoh yang ketiga, 24 kali 2 dibagi 8. Nah, berarti di sini nanti perkaliannya yang lebih dulu karena posisinya berada di sebelah kiri ya. Ini didulukan 24 dikali 2 yaitu 48, baru dibagi 8 sama dengan. Nah, jadi sekali lagi kalau ada bentuk perkalian dan pembagian maka nanti urutannya dikerjakan yang terlebih dulu adalah yang dari sebelah kiri ya. Sementara kalau ada perkalian, kemudian penjumlahan pengurangan, maka perkalian atau pembagiannya nanti yang dikerjakan terlebih dahulu.
Oke, penjumlahan dan pengurangan juga seperti itu. Kalau dia secara berurutan atau dalam satu operasi ada operasi penjumlahan dan pengurangan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu yang dari kiri baru ke kanan ya. Sebagai contoh misalkan 3 dikurangi 2 ditambah 5 dikali 4. Ingat ya, prioritas perkalian didulukan dibanding penjumlahan dan pengurangan. Begitu juga pembagian nanti ya. Jadi urutannya yang diberi kurung, kemudian eksponen atau pangkat, kemudian perkalian pembagian, baru penjumlahan pengurangan. Oke, ini berarti yang kita selesaikan dulu adalah 5 dikali 4 ya. Jadi perkaliannya didulukan, sehingga didapat 3 dikurangi 2 ditambah 20. Nah, sekarang baru penjumlahan dan pengurangan pada satu operasi, maka dikerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Berarti 3 dikurangi 2 dikerjakan terlebih dahulu, nilainya 1 ditambah 20 sama dengan 20. Oke, coba diperhatikan ya. Contoh yang kedua, 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurangi 5 dikali 4. Nah, ini ada operasi penjumlahan, sekaligus ada pembagian, ada pengurangan, dan ada perkalian. Tentu yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian dan perkalian. Nah, dikerjakan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Berarti 4 dibagi 2 ini dikerjakan terlebih dahulu, kemudian 5 dikali ya. Oke, jadinya 3 ditambah 2 dikurangi 5 kali 4 20 ya. Setelah itu urutannya yang sebelah kiri, berarti penjumlahannya terlebih dahulu. Berarti 3 ditambah 2 dikurangi 20, berarti 5 dikurangi 20 negatif 15 ya. Oke, tentukan hasil dari beberapa operasi ini. Ingat, kalau ada dalam kurung, maka yang dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Berarti 5 kali 15 dikurangi 6, maka 15 dikurangi 6 ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti 5 dikali 15 dikurangi 6, 9. Berarti 45 ya. Yang B, 12 dikali negatif 7 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2. Berarti ini ada operasi perkalian, ada operasi penjumlahan, ada operasi pembagian. Berarti prioritasnya perkalian dan pembagian didulukan ya. Oke, 12 kali negatif 7 itu nilainya adalah negatif 84 ya. Kemudian negatif 16 dibagi negatif 2 nilainya adalah 8. Baru kemudian negatif 84 ditambah 8, maka hasilnya negatif 70. Oke, yang C ada operasi pembagian, pengurangan, dan perkalian ya. Berarti kita mulai dari pembagian dan perkaliannya terlebih dahulu yang kita selesaikan. Negatif 15 dibagi negatif 3 itu dapatnya 5, 7 dikali negatif 4 itu berarti negatif 28 ya. Ini ada proses pengurangan, berarti 5 ditambah 28 ya. Ingat, dikurangi negatif 28 berarti ditambah lawan dari negatif 28, jadi plus 28 sama dengan 30. Oke, sekarang aplikasi dari operasi ya, urusan operasi. Suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter ya. Mobil tersebut menghabiskan 8,5 liter untuk setiap berkendara pada jarak 100 km. Suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh. Berarti kalau tangki bahan bakarnya penuh, berapa isinya? 45 liter ya. Berapa banyak bahan bakar yang tersisa di mobil tersebut ketika sampai tujuan? Ingat, jarak yang ditempuh 350, tapi setiap 100 km dia membutuhkan 8,5 liter ya. Berarti kalau kita buatkan perumusannya, sisa bahan bakarnya berarti 45 full tank ya, 45 dikurangi, nah setiap 100 meter itu butuhnya 8,5. Berarti kalau 350 ya 350 dibagi 100 ya, kali 8,5 ya. Berarti di sini yang kita kurungi, yang kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti 45 dikurangi 3,5 kali 8,5. Nah, sekarang ada pengurangan, ada perkalian. Maka perkaliannya yang kita kerjakan terlebih dahulu. Nah,
3,5 kali 8,5 itu 29,75 ya. Jadi kita dapatkan 45 dikurangi 29,75 adalah 15,25 liter. Jadi setelah sampai tujuan itu sisa bahan bakar atau yang masih ada di tangki sebanyak 15,25 liter air. Oke, berikutnya seekor katak mula-mula di titik 0. Katak itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 4 satuan. Jika katak itu 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri ya, tentukan posisi katak itu setelah lompatan terakhir. 2 kali ke kanan ya. Sekali lompat itu 4 satuan. Berarti posisi katak terakhir itu startnya di 0, berarti ditambah karena 2 kali ke kanan, sekali lompat itu 4 satuan. Kalau ke kanan berarti positif, berarti 0 ditambah 2 kali 4, kemudian 3 kali ke kiri. Nah, ke kiri kita simbolkan dengan negatif ya, negatif 4, berarti ditambah 3 kali negatif 4. Berarti ada operasi yang didulukan 2 kali 4, kemudian 3 kali negatif 4. 2 kali 4 adalah 8, 3 kali negatif 4 negatif 12, berarti negatif 4. Berarti posisi katak terakhir berada pada 4 satuan, karena negatif berarti di sebelah kiri titik 0. Oke, very easy. Oke, Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam, 16 ekor itik, 12 ekor angsa ya. Pak Amin akan masukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandang itu sama ya. Berapa kandang yang harus dibuat Pak Amin? Jadi ada 12 ekor ayam, 16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Nanti dimasukkan ke dalam beberapa kandang, di mana dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandang itu sama. Di kandang 1, kandang 2, kandang 3, dan seterusnya nanti jumlah ternaknya sama. Jadi ini mengarah ke apa? Ya, faktor persekutuan ya. Oke. Misalkan ini ayam, itik, angsa. Ayamnya ada 20, itiknya ada 16, dan angsanya ada 12 ya. Berarti sebenarnya kalau ini kita bagi, karena punya semuanya genap, kita bagi 2, artinya nanti dimasukkan ke dalam 2 kandang, maka ayamnya di tiap kandang ada 10, itiknya ada 8, dan angsanya ada 6. Tapi kalau dimasukkan dalam 1 kandang ya berarti ayamnya 20, itiknya 16, angsanya 12. Kalau nanti dipecah lagi dalam 2 kandang lagi nanti, berarti ada 4 kandang ya. Berarti ayamnya nanti berisi 5, itiknya berisi 4, dan angsanya berisi 3. Artinya kalau ini catatannya ya, kalau kandang terbanyak yang bisa digunakan agar masing-masing nanti jumlahnya sama, maka dia mengarah ke faktor persekutuan terbesar dari 20, 16, dan 12. Tapi kalau tidak diberikan syarat, sebenarnya ya bisa masuk dalam 1 kandang, atau 2 kandang, atau 4 kandang. Kalau mengarah ke FPB berarti ini ada 4 kandang. Jadi harus ada 4 kandang yang disiapkan oleh Pak Amin, di mana tiap kandang berisi 5 ayam, 4 itik, dan 3 angsa. Tapi kalau yang disiapkan adalah 2 kandang, berarti nanti ayamnya 10, itiknya 8, angsanya 6. Tapi kalau kandangnya cukup 1 ya berarti semuanya ada dalam 1. Oke. Berikutnya tentukan banyaknya angka 0 pada hasil bagi 2014, 2014, 2014 dibagi 2014. Oke, sekarang kita lakukan proses pembagian ya. 2014, 2014, 2014 dibagi 2014. Dapat 1, ini 2014 ya. Habis ya. 2 turun belum bisa, 0 turun belum bisa, 1 turun belum bisa, berarti nanti tambah 0, 4 turun baru bisa, berarti ada 0, 0, 0, 1, nah, baru turun 2014 ya. Bagi dapat 1. Berikutnya dengan cara yang sama di 2014 berikutnya, ini 0001 ini ya, hasilnya 0, sehingga hasil bagi dari 2014, 2014, 2014 dibagi 2014 adalah 1000101 ya. Maka dengan pola yang
kita dapat di A, maka di B dengan mudah bisa kita selesaikan ya. Apabila angka 2, 1, 0, dan 4 masing-masing terdapat 300 angka, seperti pola soal A, berapa hasil baginya ketika dibagi 2014? Jadi 2014 nya ini ada 300 nanti ya, dibagi 2014. Nah, dengan melihat pola di soal A, kalau ada 2014 nya sebanyak 3, ternyata 001 yang mengikuti 1 itu ada 2. Berarti nanti ada 0001 yang mengikuti 1 itu ada 299. Oke, kita cukupkan belajar kita pada topik urutan operasi pada bilangan bulat. Mudah-mudahan bisa kalian kuasai konsepnya dengan baik dan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.